Untuk membahas lebih dalam mengenai permintaan Prabowo ke Gus Muhaimin, sudah bergabung bersama kami Jubir Pemenangan Prabowo Pak Wihadi Wiyanto dan Pak Syaiful Huda Wasekjen PKB. Selamat sore Pak Wihadi, Pak Syaiful. Selamat sore Mas Bro. Baik, saya ingin ke Pak Wihadi terlebih dahulu karena kemarin juga Pak Prabowo Ya, nih yang melontarkan pernyataan pertama kali. Pak Wihadi, jadi permintaan Pak Prabowo kemarin ini sebatas kelakar atau ini sebenarnya ungkapan kekhawatiran ditinggal oleh Caimin dan PKB? nah, ini kan hanya kelakarnya Pak Prabowo, ya kan? Jadi bagaimanapun juga bahwa PKB dan Gerindra ini kan sudah berkoalisi dan sekarang ada tambah tenaga baru lagi dengan PBB yang dimana juga di situ Pak Prabowo mengatakan nyaman, tapi nyamannya ini jangan sampai diartikan bahwa yang lama tidak nyaman, tetap nyaman juga. Ini kan kelakar saja. Jadi saya kira sesuatu hal yang yang biasa dalam kelakarnya Pak Prabowo itu. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan itu merupakan satu bentuk penambah kekuatan kita untuk di koalisi kita dengan PKB. Saya Baik. kira nggak ada masalah, itu ya kelakar aja. Baik. Iya, Pak Syaiful, kemarin kelakarnya Pak Prabowo langsung dijawab nih oleh Gus Muhaimin setelah acara yang mengatakan saya tidak akan kemana-mana. Apa sih yang membuat Caimin dan PKB begitu setia nih kepada Pak Prabowo dan Gerindra? Pak Syaiful, kami belum bisa mendengar suara Anda, sepertinya masih di mute, Pak. Oke, sorry. Sudah terdengar Ya, dengan jelas. Silahkan Pak Syaiful. memang selama ini ketika koalisi PKB dan Gerindra dibangun, kan sama-sama butuh memang. PKB butuh Gerindra dalam konteks memenuhi 20% presiden threshold, dan Gerindra juga sama butuh PKB untuk memenuhi 20% presiden threshold. Tapi dalam perjalanan tidak hanya berhenti di situ, kebutuhan beliau berdua itu saya sebutnya sebagai duit tunggal itu karena dua kali pilpres sebelumnya Pak Prabowo kan belum mendapatkan insentif yang maksimal di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, dan itu semuanya bisa diisi dengan figur Gus Imin Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, pada objektif yang lain, Pak Prabowo memang belum pernah berkoalisi dengan PKB, dan PKB juga belum pernah berkoalisi dengan Gerindra gitu. Nah, sama-sama butuh. Nah, pada konteks itulah saya kira apa yang disampaikan Seloroh yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin dalam forum PBB, saya kira wajar-wajar aja. Seperti Selorohnya Gus Imin waktu kemarin Harlah di Solo menyampaikan kepada Pak Prabowo, Pak ini sudah 11 bulan ini koalisi, kapan kita mau resmikan gitu. Jadi kira-kira saling merespon lah gitu. Dan itu nggak masalah. Baik. Masalah saya kira. Baik. Iya, Pak Wihadi, tadi Anda mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi dalam satu pekan terakhir saja, PKB sudah 2 kali nih dirayu oleh PDI Perjuangan. Pertama saat nama Caimin masuk dalam bursa Cawapres Ganjar, bahkan masuk top 5. Lalu juga saat Puan Maharani bertemu dengan Caimin hari Kamis lalu. Partai Gerindra tetap yakin bahwa iman politik PKB masih kuat? Kita yakin bahwa apa yang kita bangun tadi saya pun juga sudah menyampaikan bahwa apa yang kita bangun ini antara Gerindra dengan PKB ini adalah merupakan suatu koalisi yang sangat terbuka, ya kan? Jadi tidak ada godaan yang menggoda dan segala macam menjadi tergoda, itu tidak ada, karena itu kan komunikasi politik, komunikasi kebangsaan itu kan berjalan terus. Jadi setiap saat. Jadi di sini juga apa yang dilakukan oleh PKB, apa yang dilakukan oleh Gerindra itu selalu dikomunikasikan dan kita terbuka bahwa pertemuan-pertemuan yang terjadi antara partai-partai politik di luar koalisi yang sudah kita bangun itu kan terjadi juga. Jadi Gerindra juga ada beberapa kali bertemu dengan partai yang lain, dengan PAN dan segala macam. Kita semuanya terbuka ya. Jadi saya kira tidak ada satu hal yang dianggap ini sebagai rayuan atau godaan. Ini kan suatu hal ke pertemuan kebangsaan, silaturahmi kebangsaan. Dan Pak Prabowo kan juga menyatakan pada saat setelah ketemu dengan
PKB kemarin dengan Gus Muhaimin pada saat setelah Gus Muhaimin pulang dari haji, bahwa beliau juga keinginan untuk ketemu dengan Ibu Megawati. Saya kira juga itu adalah merupakan satu hal yang silaturahmi kebangsaan yang kita bangun semuanya. Ini adalah untuk NKRI. Jadi tidak ada itu dianggap pertemuan terus kemudian menjadi calon cawapres dan segala macam, itu menjadi godaan, tidak. Tapi justru kita menjadi satu bisnis poin bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan bahwa salah satunya adalah nominasinya adalah Gus Muhaimin, itu saya kira salah satu hal yang melihat bahwa koalisi yang kita bentuk ini sudah sangat baik, dan Gus Muhaimin juga bukan tokoh yang yang dianggap enteng. Ini adalah merupakan yang kalau Gerindra dengan PKB itu akan banyak keuntungannya dengan PKB gitu kan, dan ini tentunya saling mengisi ke depannya. Saya kira ini adalah satu hal bentuk silaturahmi saja. Baik, jadi tidak masalah ya kalau PKB dan Gerindra sama-sama masing-masing bersilaturahmi politik dengan tokoh-tokoh, dengan partai-partai di luar koalisi. Pak Syaiful, Anda sendiri juga hadir ya pada saat pertemuan Bu Puan dengan Caimin. Apa sih yang dibahas? Apakah benar hanya sebatas dialog kebangsaan atau ada godaan-godaan nih Pak Syaiful? Ya, Mbak Puan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, menyampaikan kepada Gus Imin, Gus, ini final. Saya sampaikan apa adanya bahwa saya datang termasuk menguatkan apa yang sudah saya sampaikan di Solo. Gus Imin masuk 5 kandidasi calon wakil presidennya Ganjar. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Puan menjadwalkan untuk Gus Imin berkenan ketemu dengan Ibu Megawati. Nah, yang ketiga, Mbak Puan menyampaikan bahwa hubungan PKB dengan PDIP ini hubungan yang lama, punya akar kesejarahan yang lama. Jadi Mbak Puan berharap suatu saat, walaupun PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra, suatu saat mohon masih memungkinkan untuk dipertimbangkan PKB untuk koalisi dengan PDIP. Itu disampaikan secara terbuka Mbak Puan di forum kecil yang dihadiri fungsionaris PKB dan PDIP. Nah, jadi memang godaan itu disampaikan secara terbuka ya Pak Syaiful? Sejak dari awal memang perlu kami sampaikan ke publik bahwa proposal PKB memang tunggal, karena ini amanat dari Muktamar, proposal kami tunggal. Gus Imin harus masuk di dalam Pilpres 2024. Baik sebagai capres maupun cawapres. Dan Pak Prabowo tahu persis itu. Dan teman-teman Gerindra juga tahu persis itu. Artinya kalau nantinya cawapres dari Pak Prabowo bukan Caimin, nih nasib koalisi seperti apa Pak Syaiful? Ya, kita nggak ngandai-ngandai karena kita pastikan Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan dalam berbagai forum terbuka dan tertutup. Bahkan ketika deklarasi kami di Bogor, Pak Prabowo menyampaikan 2 kali Pilpres yang saya cari adalah Gus Imin, dan hari ini kita ketemu dan membangun koalisi. Dan itu disampaikan terus-menerus oleh Pak Prabowo. Waktu kemarin di Wican juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa hak Wapres adalah Gus Imin, miliknya Gus Imin. Dan kita pegang karena Pak Prabowo di mata PKB Kesatria pasti memenuhi janji apa yang disampaikan beliau. Baik, Pak Wihadi, ini mungkin pertanyaan yang sudah sering sekali dikemukakan di publik juga. Jadi kapan Pak Prabowo akan mengumumkan cawapresnya? Ini kita semuanya dalam koalisi kan kita ada satu komunikasi, dan baru saja juga di sini PBB bergabung. Nah, tentunya masih terbuka adanya partai-partai politik lagi yang mungkin akan bergabung dalam koalisi kita. Nah, saya kira hal untuk deklarasi ini tidak perlu terburu-buru juga, karena memungkinkan untuk adanya partai-partai politik yang bergabung lagi, dan saya kira apapun nanti hasilnya itu kan semuanya sudah kita bicarakan dengan PKB, ya kan. Jadi di sini toh nanti kalau misalnya itu adalah
keputusan dari ini kan nanti akan minta disetujui oleh penambahan koalisi daripada partai-partai yang lain. Jadi saya kira itu tidak perlu kita Kalau dari komunikasi sejauh ini, PBB sebagai partai yang terbaru mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Setuju dengan Gus Imin sebagai cawapres dari Pak Prabowo, Pak Wihadi? belum dibicarakan, dan kemarin baru deklarasinya kan baru kemarin, kan belum ada pertemuan Baik. lebih lanjut seperti itu, ya kan? Baik. Jadi belum dibicarakan sampai ke sana, kan baru deklarasi kemarin. Ya. Baik, Jadi saya kira kita tunggu aja. Baik, kami akan nantikan tentunya seperti apa kelanjutan nantinya tentunya juga cawapres dari Pak Prabowo yang masih ditunggu-tunggu sampai saat ini. Terima kasih Pak Wihadi, Pak Syaiful sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu Pak.